Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kebaikan yang mungkin tampaknya sederhana, tetapi sebetulnya itu merupakan hal yang luar biasa jika kita lakukan. Ya, contoh-contoh sederhananya itu misalnya adalah tidak membuang sampah sembarangan, ketika berkendara tidak meludah sembarangan gitu ya. Karena kita nggak tahu nanti di belakang itu kan juga ada orang gitu ya. Ketika meludah, tahu-taunya ada di belakang gitu. Itu juga akan menzolimi yang lain. Menjaga kebersihan dan lain-lain sebagainya. Satu waktu Rasulullah itu pernah bersabda begini, bainama rajulun yamshi bitariqin. Jadi ada seseorang yang dia itu berjalan, wajada ghusna syaukin 'ala thariq. Kemudian dia mendapati ada duri atau potongan duri di jalan atau di atas jalan itu. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Fa akhkharahu. Dia menyingkirkan duri itu dari jalan. Ya, ditaruhlah atau diletakkan di tempat yang aman sehingga orang yang lewat atau orang yang berlalu lalang di situ itu tidak akan mengalami gangguan atau tidak terinjak duri tersebut, artinya tidak tersakiti lah, tidak menzalimi yang lain lah, kira-kira begitu. Nah, apa yang kemudian dia lakukan? Ini ya, ternyata mendapatkan hasil ataupun balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sederhana yang dia lakukan, tetapi kebaikannya itu mendapatkan balasan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya itu, fasyakarallahu lahu wa ghafarolah. Allah berterima kasih kepada hamba tersebut, faghfarolahu, dan Allah mengampuni hamba tersebut. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, sehingga hal-hal yang sederhana ini jika kita perhatikan, jika kita lakukan, apalagi kalau kita lakukan itu terus-menerus, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kalau ada orang yang berpikiran misalnya begini, menganggap remeh hal-hal yang sederhana itu, misalnya terkait dengan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, menganggap remeh. Alah Pak, tidak apa-apa misalnya gitu ya, tidak apa-apa Mas, cuman satu botol saja kok saya buang misalnya gitu di jalan atau di tempat wisata atau di dan lain-lain sebagainya yang memang tidak pada tempatnya atau bukan pada tempat sampah. Bayangkan kalau pikiran dan perbuatan yang sama itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang punya pikiran dan perbuatan yang sama yang dengan dilakukan itu, maka sudah ada misalnya 1 juta misalnya botol atau botol bekas yang berserakan, yang dibuang tidak pada tempatnya, dan tentu itu mengganggu kebersihan, mengganggu kenyamanan bersama, dan itu kalau di jalan ya bisa-bisa juga akan mencelakakan yang lain kalau seandainya ada yang menabrak botol itu, tidak, kemudian nanti akhirnya bisa saja tergelincir dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan sederhana sebetulnya. Ketika kita melakukan perjalanan, memang misalnya makan, minum, misalnya di kendaraan kita, atau mungkin sambil berjalan kaki misalnya kalau ada misalnya, ketika ada bungkus makanan atau botol minuman, tolong tidak dibuang sembarangan. Tolong tidak dibuang dari jendela mobilnya di jalan, tolong tidak dibuang dari atas sepeda motornya begitu saja. Tetapi kalau memang belum menemukan tempat sampah, ya disimpan dululah sejenak. Nanti ketika setelah sampai di tujuan atau misalnya dalam perjalanan itu menemukan tempat sampah, ya silahkan kemudian dibuang pada tempat sampah tersebut. Apatah lagi kalau seandainya perjalanan itu membawa anggota keluarga, malah ada yang kecil-kecil misalnya anak-anak. Ketika orang tua misalnya berbuat hal demikian, membuang sampah dari jendela mobilnya itu misalnya gitu, atau dari kendaraan bermotornya atau dan semisalnya itu, dan itu dilihat oleh anaknya tersebut membuang di jalan itu, ini tentu akan menjadi keteladanan yang tidak baik. Seolah-olah nanti ini kita juga berbahaya kalau generasi-generasi itu menganggap enteng hal yang sedemikian. Allah, orang tuaku saja buang sampah sembarangan kok tidak masalah. Nah, akhirnya kemudian keburukan yang tidak baik itu atau hal yang tidak baik itu dianggap kemudian sepele, dianggap remeh.
Padahal kalau kita lihat tadi ya, contoh yang Rasulullah sampaikan itu adalah justru bagaimana kita tidak mengganggu atau membuat hal-hal yang tidak baik di jalan. Kalau ada yang mengganggu, kalau bisa kita singkirkan. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang yang justru membuat gangguan di jalan. Contohnya tadi dengan yang membuang sampah sembarangan. Maka tidak boleh atau hindarilah membuang sampah sembarangan. Didiklah generasi-generasi kita untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, ketika kita lakukan itu terus-menerus, kita didik generasi kita rutinkan, kita istiqomahkan perbuatan itu, kebaikan sederhana itu, dan itu bisa menjadi hal yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi salah satu bentuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhlafu minal amali ma tutikun." Jadi kalau dalam bahasa mungkin terjemahan bebas sayang ya. Dah, pokoknya lakukan saja apapun perbuatan baik yang bisa kalian lakukan. Nah, kira-kira gitu. Apapun itu, baik kecil, baik besar, baik sedang, selagi mampu, lakukan saja, kata Rasulullah. Fa innallaha la yamallu, fa innallaha azza wa jalla la yamallu. Karena Allah azza wa jalla itu tidak pernah bosan. Mungkin dalam pemahaman saya, tidak pernah bosan ini dapat juga dipahami bahwa setiap kebaikan yang seseorang lakukan itu pasti akan dibalas kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang serupa atau bahkan bisa lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu tidak pernah bosan. Hatta tamallu. Nah, ini menjadi koreksi, bahan muhasabah bagi kita, evaluasi bagi kita. Bahwa Rasulullah mengingatkan, namun kalianlah yang bosan, kata Rasulullah. Ya memang kadang manusia itu yang bosan itu. Berbuat baik, tapi ya cuma sekali atau dua kali, setelah itu ya tidak mau diteruskan atau tidak konsisten, tidak istiqomah. Ya kadang-kadang itu tadi ya hatta tamallu, namun kalianlah yang bosan, kata Rasulullah. Maka jangan kita menjadi orang yang bosan dalam berbuat kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Dan sesungguhnya, kata Rasulullah, ini menjadi ingatan juga bagi kita, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalannya apa? Amalan yang paling istiqomah, amalan yang paling ajek, amalan yang paling terus-menerus dilakukan, wa in qalla, meskipun amalan itu ya mungkin tampaknya kecil atau tampaknya sederhana. Maka dari itu ketika kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu ya, maka diantara caranya adalah bagaimana kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, terus-menerus melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu mungkin tampaknya sederhana di mata kita, mungkin pun kebaikan itu tampaknya kecil, tetapi kalau kita rutinkan istiqomah, maka itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Allah membalas dengan balasan yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Allah sayang kepada orang-orang yang sedemikian rupa. Nah, contoh kecil tadi adalah jangan membuang sampah sembarangan. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan ini secara secara terus-menerus gitu ya, cara istiqomah. Begitu pula kita memberikan keteladanan yang baik, mendidik yang baik, entah bagi generasi-generasi muda kita, bagi anak-anak kita, cucu kita, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.